Pemirsa, jumlah pasien positif corona di Indonesia bertambah menjadi total 30.514 orang. Sedangkan kenaikan pasien positif COVID-19 hampir menembus angka 1.000, yakni sebesar 993 orang. Kita periksa sampai dengan hari ini adalah 394.086 spesimen. Dari hasil tersebut, kita dapatkan kasus konfirmasi COVID-19 yang positif sebanyak 993 orang, sehingga totalnya menjadi 30.514 orang. Kalau kita lihat lebih detail lagi, kenaikan tertinggi pada hari ini kita dapatkan dari pemeriksaan di Jawa Timur, sebanyak 286 kasus. Meskipun pada hari yang sama Jawa Timur juga melaporkan kasus sembuh sebanyak 154 kasus. Kemudian DKI Jakarta 104, dan DKI Jakarta berdasarkan kajian yang kita dapatkan dari data, sebagian diperoleh dari hasil tracing yang dilaksanakan secara agresif terhadap kontak positif, ditambah lagi dengan pekerja migran Indonesia yang masuk melalui Soekarno-Hatta. Hari ini juga melaporkan 85 sembuh untuk Jakarta. Kemudian Papua 87 orang bertambah, Sulawesi Utara 79 orang, Sumatera Utara 68 orang. Ini adalah jumlah yang tertinggi. Sementara masih ada 17 provinsi yang melaporkan penambahan kasus di bawah 10. Bahkan beberapa di antaranya tidak ada penambahan kasus. Jumlah kasus sembuh pun juga cukup menggembirakan. Sebagai contoh, di Banten ada 36 kasus baru dan 41 sembuh. Kemudian juga di Kalimantan Barat ada 15 pasien sembuh sementara kasus baru 10 orang. Kalimantan Timur ada 10 orang kasus baru tapi dilaporkan ada sembuh 22 orang. Termasuk Kepulauan Riau hari ini menambah 4 kasus baru tapi ada 12 kasus yang sudah sembuh. Demikian juga Kalimantan Utara 1 kasus baru, 12 sembuh. Bengkulu tidak ada penambahan kasus dan ada yang sembuh sebanyak 12 orang. Oleh karena itu total sembuh yang kita akumulasikan adalah 464 orang, sehingga totalnya menjadi 9.907 orang. Meninggal 31 orang sehingga total menjadi 1.801 orang. Sudah 421 kabupaten kota yang terdampak dari 34 provinsi, di 34 provinsi. Saudara-saudara, kita masih melakukan pemantauan terhadap 46.571 orang dan pengawasan sebanyak 13.347 orang. Saudara-saudara, pada hari ini kita telah melaksanakan berbagai rapat koordinasi. Salah satunya adalah bahwa setiap hari Senin, gugus tugas pusat akan melaporkan kembali kajian terhadap status daerah di seluruh wilayah tanah air berbasis pada perhitungan yang dilakukan di kabupaten kota. Dari data inilah nanti kita akan bisa mengetahui berapa daerah yang masih belum terdampak COVID-19, kemudian berapa daerah yang kemudian beresiko ringan, beresiko sedang, dan beresiko tinggi dari COVID-19. Sejumlah wilayah di DKI Jakarta mendapatkan pengawasan khusus karena masih tingginya kasus positif corona. Salah satunya RW 012 Kelurahan Kebon Melati yang menerapkan pembatasan sosial berskala lokal. Inilah RW 12 yang menjadi salah satu dari 4 rukun warga di Kelurahan Kebon Melati, Jakarta dengan kasus COVID-19 tertinggi. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pun menerapkan pembatasan sosial berskala lokal di wilayah ini. Hal utama yang dilakukan adalah dengan disinfeksi dan membatasi akses jalan masuk keluar warga. Rencananya 13 akses keluar masuk akan ditutup secara bertahap. PSBL ini dilakukan untuk menekan angka penyebaran COVID-19 di masa transisi PSBB Jakarta. Bagi pendatang baru kita data, kemudian yang tidak mempunyai SIKM itu
kita wajibkan untuk kita anjurkan untuk melaksanakan tes rapid di hari Senin besok. Kemudian selain daripada itu ada beberapa warung kopi atau kafe yang ada di wilayah ini kemarin kita masuki, kita datangin untuk penerapan PSBL ini. Berarti ini sudah disosialisasikan kepada warga? Sudah termasuk jalan-jalan yang mau ditutup sudah kita sosialisasikan. Untuk angka kasus positif di RW 012 ini total ada sebanyak 22 ODP dan PDP. Kemudian pada saat dilakukan tes begitu terdapat angka 16 yang menunjukkan ini positif COVID, 2 diantaranya meninggal dunia dan 5 diantaranya ini sudah masih berada di dalam, masih menjalani perawatan, sementara 9 lainnya ini sudah sembuh. Tentunya kalaupun kita lihat memang untuk pembatasan sosial berskala lokal ini masih terus dilakukan secara bertahap. Ini terus disosialisasikan kepada warga sebagai salah satu langkah begitu untuk menekan laju penyebaran virus COVID-19. Penerapan protokol kesehatan seperti penggunaan masker pun juga sudah dilakukan, namun memang yang perlu diperhatikan adalah bagaimana terus mendorong kedisiplinan warga sekitar yang ada di status zona merah. Dari Jakarta, Lina Kociki, Herdiansyah, Firmansyah, iNews melaporkan. Pemprov DKI Jakarta akan membuka kegiatan usaha di pasar mulai 15 Juni 2020 dengan sistem ganjil genap. Nantinya sistem ganjil genap juga akan kembali diberlakukan bagi kendaraan roda 2 dan roda 4. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan membuka kegiatan usaha di pasar mulai 15 Juni 2020. Mulai 15 Juni mendatang, pasar-pasar non-pangan boleh kembali beroperasi. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan saat dibuka nanti, kapasitas pasar dan pusat belanja hanya boleh 50% dengan skema ganjil genap. Operasionalnya pun akan diatur mulai jam 6 pagi hingga jam 2 siang, dengan pintu masuk dan keluar yang berbeda. Skema ini untuk mencegah penularan COVID-19 di tempat-tempat umum di tengah masa PSBB transisi. Sebagai contoh misalnya, pasar dibuka dengan kapasitas 50%. Artinya apa 50% kalau pasar itu? Artinya kios-kios, toko-toko di dalamnya dibuka berdasarkan harinya. Toko dengan nomor ganjil buka di tanggal ganjil, toko dengan nomor genap dibuka di tanggal genap. Selain pengaturan ganjil genap di pasar, aturan ganjil genap kendaraan bermotor baik roda 2 dan 4 pun akan berlaku selama masa transisi. Dalam Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2020 tentang PSBB dalam masa transisi, pada pasal 18 kendaraan roda 2 dan 4 bernomor ganjil hanya bisa melintas di tanggal ganjil, begitu juga sebaliknya. Pengaturan ganjil genap ini telah berlaku sejak 5 Juni kemarin, namun akan dievaluasi dalam setiap pelaksanaannya agar bisa dipastikan apakah berpengaruh atau tidak. Tim Liputan iNews melaporkan. Ratusan warga Dusun Gadung Sari, Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta menyambut kepulangan kepala dusun yang sembuh dari virus corona. Sementara di Surabaya, Jawa Timur, puluhan pasien sembuh mendonorkan plasma darahnya untuk membantu penyembuhan virus corona. Kepala Dusun Gadung Sari, Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta yang sembuh dari virus corona pulang ke rumah diiringi ratusan warga. Sumaryono merupakan kepala Dusun Gadung Sari yang dinyatakan sembuh usai dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari. Sumaryono memiliki nazar atau janji jika sembuh dari corona pulang jalan kaki sejauh 2 km dari rumahnya di Dusun Gadung Sari. Pria berusia 46 tahun ini dinyatakan positif corona pada 7 Mei 2020 dan dirawat 9 hari di rumah sakit. Sumaryono diduga terpapar corona saat membantu sosialisasi program penanganan corona kepada warga yang diketahui kemudian hari positif corona. RSUD Dr. Sutomo telah menerima 20 donor darah yang memenuhi standar donor plasma darah. 20 orang ini telah dinyatakan memiliki antibodi yang baik.
Direktur Utama RSUD Dr. Sutomo Surabaya, Dr. Joni Wahyu Hadi mengungkapkan, metode penyembuhan terapi plasma konvalesen memang masih dalam tahap clinical trial, namun telah terbukti mujarab untuk menyembuhkan pasien positif COVID-19 di Wuhan, China, Italia, dan Amerika Serikat. Pasien yang sudah pernah terinfeksi oleh coronavirus, kemudian sembuh, kemudian kita cek dia masih punya antibodi untuk virus corona. Nah, antibodi itu ada di dalam plasmanya dia. Plasmanya kita ambil, nantinya kita berikan pada pasien yang golongan darahnya sama dengan beliau. Plasma ini akan menjadi terapi tentu bagi mereka, kata Pak Menkes, yang kategori berat dan sangat berat. Jadi insya Allah akan sangat bermanfaat dan memberikan harapan kesembuhan bagi pasien-pasien yang lain. Hingga Sabtu ini, jumlah pasien COVID-19 yang sembuh di Jawa Timur sebanyak 1.361 orang. Jumlah kasus positif mencapai 5.835 dan meninggal dunia sebanyak 463 orang. Tim Liputan iNews melaporkan. Dalam waktu 6 hari, satu keluarga PDP Corona meninggal dunia di Surabaya, Jawa Timur. Dari 4 orang tersebut, 1 dinyatakan positif Corona. Empat orang dalam satu keluarga warga Gubeng Kertajaya, Surabaya, Jawa Timur meninggal dunia dalam kurun waktu 6 hari. Berdasarkan data gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Jawa Timur, warga meninggal terdiri dari 3 orang dewasa dan 1 janin berusia 8 bulan dalam kandungan. Dari pemeriksaan swab, 1 orang dinyatakan positif corona. Sementara 2 orang lainnya masih menunggu hasil swab. Namun berdasarkan pemeriksaan cepat, hasilnya reaktif. Jadi memang ini masih sedang diinvestigasi ini penyebab utamanya. Nah, seperti itu. Jadi apakah memang karena komorbid atau karena positif? Karena kan swabnya kan belum keluar memang gitu. Cuman memang rapid testnya positif. Saat ini, tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Jawa Timur dan Surabaya telah melakukan pemetaan dan mengkarantina 5 orang keluarga yang kontak erat dengan pasien PDP meninggal dunia. Selain itu, 69 warga di satu kampung domisili pasien PDP mendapatkan rapid test. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Secara serentak, hampir seluruh sekolah menengah pertama di Indonesia menggelar kelulusan siswanya. Tetapi pelepasan siswa kali ini tidak seperti biasanya karena dilakukan secara online sebagai upaya pencegahan penyebaran virus corona. Menyampaikan segala sesuatu yang terkait dengan kegiatan kita ini. Prosesi pelepasan atau kelulusan 324 siswa SMPN 216 Jakarta dilakukan secara terpisah. Para guru dan staf berada di gedung sekolah, sementara para siswa di rumah masing-masing dengan didampingi orang tuanya. Pelepasan secara online atau daring ini dilakukan sejalan dengan protokol pencegahan penyebaran COVID-19. Pihak sekolah satu persatu menyebutkan nama siswa yang lulus dengan perolehan nilai mereka. Meski mengaku senang karena sudah lulus, siswa merasa sedih karena tidak bisa bertemu langsung dengan guru dan teman-temannya untuk merayakan kelulusan. Sedih nggak ketemu teman gitu. Terus ya nggak bisa gimana ya? Ya pokoknya nggak ketemu teman lah, kayak biasanya gitu perpisahannya. Di Salatiga, Jawa Tengah, pengumuman kelulusan 222 siswa SMPN 2 juga dilakukan secara virtual. Para siswa dan orang tuanya memantau pengumuman secara virtual, tetapi 2 siswa dihadirkan di sekolah sebagai perwakilan. Selain mengumumkan kelulusan seluruh siswanya, pihak sekolah juga menyampaikan para siswa dengan peringkat nilai tertinggi. Prinsip yang harus diselenggarakan adalah proses kelulusannya, proses pengumumannya, dan proses melepas siswa kita serahkan kepada orang tua, di mana kita sudah tanggung jawab kami secara formal di sekolah ini sudah selesai, dan tadi secara formal sudah kita serahkan kepada orang tua melalui pengurus komite.
Belajar di rumah ternyata tidak menghalangi para siswa untuk tetap berprestasi, karena perolehan nilai dan peringkat para siswa tetaplah tinggi, meski harus belajar secara mandiri. Dari Jakarta dan Salatiga, Jawa Tengah, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, mari kita dukung para pejuang kemanusiaan dengan peduli melawan penyebaran virus corona. Bantuan bisa disalurkan melalui rekening yang tertera di layar televisi Anda.